adalah sebuah rapat kerja Badan Anggaran, ada Menteri Keuangan, ada Kepala Gugus Tugas, ada Menteri Kesehatan. Kami sampaikan dengan clear, ada dugaan beredar di grup-grup WhatsApp bahwa disinyalir berbagai di grup-grup WhatsApp bahwa orang yang ternyata tidak, artinya dalam kondisi di rapid test itu ternyata negatif, dinyatakan positif. Nah, dugaan-dugaan itu kami lempar kepada Menteri Kesehatan. Di antaranya yang beredar itu ada Ciamis, ada Jambi, ada Surabaya, ada Pasuruan. Kami sampaikan aja apa adanya. Oke. Dan kami ingin pemerintah bersumber. Terakhir rapat tidak ada respon. Padahal kami ingin respon pemerintah itu tidak benar. Oke. Kami ingin respon pemerintah oke. Kami akan cek. Pemerintah kan punya instrumen untuk melakukan itu. Tapi belum ada. Tapi justru keluarnya di berbagai media. Pantas saja COVID di negeri ini tidak akan berhenti-berhenti, tidak akan berakhir, karena indikasi kuat memang mafia mengcovidkan warga ini sangat kuat. Contohnya saja mereka kejar-kejar untuk ngetes masyarakat itu. Itu salah satu bukti bahwa memang mereka itu tidak mau berhenti ada COVID, karena ada bisnis di situ, ada mafia di situ. Itu. Kalau memang tidak ada mafia, kenapa tidak pernah diurus, tidak pernah diproses, sudah dilaporkan oleh masyarakat ke aparat yang berwenang, toh tidak ditanggapi, tidak diproses. Bisa-bisa kita menduga itu bahwa memang mafia itu sudah mulai dari atas, bukan saja di rumah sakit, akan tetapi memang mafia dari atas turun sampai ke rumah sakit, kong kali kong. Bisa kita nilai seperti itu. Makanya rakyat disengsarakan dengan COVID yang tidak pernah mau berhenti, tidak mau ada akhirnya. Mereka enak saja bisnis di situ, mereka yang makan kenyang, masyarakat sengsara. Itu tidak boleh dibiarkan itu. Aparat tidak boleh diam. Aparat harus bongkar mafia itu. Supaya tidak dituding oleh rakyat bahwa ini ada permainan bersama aparat. Itu kenapa harus diam? Sudah dilaporkan, kok tidak diproses? Ada apa? Takut saling kebongkar. Petugas COVID harus bertanggung jawab, jangan diam saja. Kami bisa mencurigai bahwa ada permainan di antara kalian itu. Satgas COVID, terus rumah sakit, terus cukong pemasok obat, itu bisnis mafia itu. Bagaimana bisa kita percaya, rakyat bisa percaya bahwa kalian itu benar-benar ingin menghentikan COVID ini? Sementara banyak laporan bahwa kalian mengcovidkan orang, tapi tidak diapa-apain. Itu kan hoak. Kalian ribut masalah hoak, padahal hoak yang paling nyata itu kalian. Manipulasi data dan lain sebagainya. Tuh lihat, Megawati dan PDIP membongkar itu. Mustahil PDIP mau membongkar itu kalau memang indikasinya tidak kuat. Harus malulah
Jangan jual negara ini dengan COVID ini. Anak buah Megawati minta pemerintah bongkar mafia COVID-19. Pasien negatif dibikin positif. Politisi PDI Perjuangan MH Said Abdullah meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit virus corona atau COVID-19. Menurutnya, rumah sakit yang dimanfaatkan pandemi COVID-19 itu dengan cara mengubah pasien yang positif menjadi negatif. Saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi COVID-19, mengeruk keuntungan finansial, tegasnya dalam keterangannya kepada wartawan Selasa 16 Maret 2021. Anggota Komisi 11 DPR RI itu juga menyebutkan pandemi COVID-19 menjadi sumber bisnis baru bagi rumah sakit nakal. Modus ini dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan, tutur Said. Padahal lanjutnya, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini sangat cukup. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada rumah sakit memanipulasi data pasien corona. Sejak kuartal 3 tahun anggaran 2020 sampai sekarang, masih banyak rumah sakit yang main-main dan menginput data pasien. Begitulah ungkapnya. Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar, sambung Said. Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi PDIP MH Said Abdullah, anak buah Megawati Soekarno Putri itu mengatakan, praktik nakal rumah sakit itu harus segera diberikan tindakan agar kerugian yang dialami masyarakat tidak semakin meluas. Banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan. Begitulah jelasnya. Pemerintah tambah Ketua Badan Anggaran DPR RI itu harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien COVID-19.